Karyawati PT Sakefood. Pelaksanaan PHK massal ini akan dilakukan bertahap. Tahap pertama akan dilakukan di hari Rabu. Memakai masker dan menjaga jarak. Pihak Disnaker Jakarta Utara berjanji akan mengakomodasi tuntutan buruh terhadap perusahaan. Sampai sekarang tuh kelas astra masih pakai PP, tripartit nggak ada, bisa mengadukan. Mungkin dampak yang paling terasa dari wabah pandemi saat ini adalah banyak sekali para pekerja, karyawan yang akhirnya diputus kerja atau PHK tentunya. Saya sendiri pernah mengalami di PHK di krisis tahun 97. Nah, sekarang ketika banyak masyarakat yang tidak punya pekerjaan, maka aktivitas ekonomi pun semakin turun karena rendahnya daya beli masyarakat. Nah, saya ingin bertanya nih kepada sahabat saya Pak Sesmenko. Pak, ini kan ada berita vaksin Pak, sebentar lagi datang. Bagaimana nih kita segera memulihkan, membangkitkan perekonomian kita sembari menunggu vaksin yang akan datang? Ya, Pak Sandi, barangkali yang perlu kita tekankan bersama-sama, vaksin ini adalah satu hal terpenting di dalam kita masa pandemi ini, baik dalam konteks penanganan COVID maupun di dalam pemulihan ekonomi. Kami menyebutnya semacam game changer ini Pak, untuk merubah semuanya, sehingga karena saking pentingnya vaksin ini, pemerintah sangat hati-hati sekali. Karena itu kalau pada saat-saat yang lalu beredar pemberitaan yang barangkali informasinya bermacam-macam, seperti tadi sebenarnya disampaikan di awal tadi, kami di Komite PCPEN, Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pertama pemerintah kemarin sudah menetapkan Perpres 99 2020. Itu mengatur dua hal mengenai pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Nah, yang perlu kita pahami, vaksin ini nanti ada dua. Satu disebut vaksin program, ini adalah vaksin dalam rangka program bantuan pemerintah sehingga nanti sifatnya gratis. Nah, jadi ada kelompok masyarakat kita sudah hitung dan sebagian besar nanti akan mendapatkan vaksin program ini. Nah, yang kedua ada namanya vaksin mandiri. Vaksin mandiri ini nanti istilahnya vaksin berbayar. Silahkan nanti masyarakat membeli dengan biaya tertentu. Vaksin program pengelolaannya di tangan Kementerian Kesehatan. Kita sudah tetapkan di Perpres itu, yang menetapkan jenis dan jumlah vaksin serta harga vaksin adalah Menteri Kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite PCPEN, dalam hal ini Menko Perekonomian. Pak Menko, Nah, ya? Pak Menko. Nah, kemudian untuk vaksin mandiri itu adalah Kementerian BUMN. Pak Erik. Pak Erik, saya kira sudah seringkali menyampaikan, beliau yang bertanggung jawab nanti untuk vaksin mandiri. Baik. Nah, sekarang pelaksanaannya nanti, barangkali nanti Pak Menkes dan Pak Erik dalam waktu dekat akan menyampaikan penjelasan yang lengkap. Ya. Karena saat ini kami di komite dan teman-teman di Kemenkes, Kemen BUMN, Badan POM dan semuanya, kita sedang bersama-sama finalisasi roadmap pelaksanaan vaksinasi. Nah, mungkin sedikit gambaran, tapi nanti detailnya akan disampaikan oleh tim secara lengkap. Shipment pertama vaksin jadi akan datang di November ini. November ya? Kami tidak Wah, menyebutkan sebentar, dalam hitungan waktunya. hari ini ya Pak? Ya, sebenarnya detail shipment tanggal jamnya sekarang kami sudah punya. Cuman supaya nanti dijelaskan lebih lanjut secara lengkap oleh Pak Menkes dengan Pak Men BUMN. Di November ini sudah ada shipment yang datang untuk vaksin jadi. Setelah datang biasanya melalui proses di Badan POM. Ya. Nanti ada prosesnya namanya Emergency Use Authorization.
Nah, mudah-mudahan kalau shipment pertama sudah datang di November, sebelum akhir Desember sudah bisa dilakukan vaksinasi tahap pertama. Oke. Tapi memang jumlahnya pasti terbatas dengan prioritas dulu. Ya. Pasti prioritas Yang di pertama garda depan dulu ya Pak. garda terdepan, di frontliner, tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Baik. Demikian Pak Sandi. Baik, Ihsan katanya ada yang mau tanya. Pak, tapi langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk mengurangi dampak resesi ini sebenarnya apa sih Pak? Ya, terima kasih Mas Iksan. Saya kira tadi disampaikan Pak Sandi, di dalam konteks pandemi COVID-19 ini, ekonomi kita kena di dua sisi. Di sisi demand dan di sisi supply. Karena itu pemerintah mencoba mengatasi dua-duanya. Oke. Demikian juga selain sisi ekonomi dari sisi kesehatan tadi, sehingga Bapak Presiden menyebut harus membalance antara gas dan rem waktu itu. Nah, untuk demand dan supply ini, saya kira pemerintah mendorong demand dengan cara tadi, menggelontorkan yang namanya bantuan sosial. Tahun ini ada 203,9 triliun program perlindungan sosial. Tujuannya apa? Supaya kita berikan kepada masyarakat, masyarakat nanti mendapat pendapatan, meningkatkan daya belinya, kemudian akan mendorong konsumsi rumah tangga. Pak Sandi sudah menyampaikan dari komponen PDB, pertumbuhan ekonomi kita 57,3% adalah konsumsi rumah tangga. Jadi kita akan dorong ke sana. Di sisi supply, kita mendorong terutama adalah yang memproduksi barang, selain korporasi yang lebih kita dorong adalah UMKM seperti ini tadi. UMKM di tahun 2020 sama Pak Aris ya. sama Pak Aris dan kawan-kawan. Tahun 2020 kita menyediakan anggaran khusus untuk UMKM 123,46 triliun. Ya. Mudah-mudahan ini cukup untuk mendorong Pak Aris dan melahirkan Pak Aris Ya. yang baru. Amin. Oke. Dan Bu Ai ya. Tapi Pertanyaannya sebelum Pak Aris sama Bu Ai, nyampe nggak bantuannya? Nyampe Pak. Udah dapat? Pakai mic-nya, dipakai mic-nya Mas? Ya betul Pak, sebagian besar memang sampai, tapi karena sekarang kan pandemi ini kan kena semuanya, jadi Ya. semua pekerja kita juga kan banyak yang PHK, jadi mereka sekarang ya juga menjadi UKM baru. Jadi setidaknya itu sudah luar biasa bisa membantu kami bisa bertahan di situasi yang sulit seperti ini. Iya. Biasa. Oke, Bu Ai ada yang mau ditanyakan langsung mungkin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Sandi, bagaimana strategi pemasaran yang baik yang tanpa mengeluarkan banyak biaya, banyak Nah, dana. Bu Ai ini luar biasa. Ini produk-produknya Bu Ai, ini cireng rujak kriuk, Cipudo Food ya. Dan ini enak banget nih, home band mesti makan habis ini. Cara yang paling gampang selain berpromosi di Kata Sandi adalah menggunakan digitalisasi. Dan cianjurpunya.com ini sebetulnya real, konkret yang bisa dihadirkan untuk menyelesaikan berpromosi tanpa biaya yang mahal. Dan kedua, mungkin mengikuti komunitas, nanti kita berinteraksi karena saya juga suka ngendorse secara gratis. Jadi saya endorse secara gratis, mudah-mudahan produk UMKM bisa maju. Nah, sebelum saya mau memberikan tips, saya mau tanya singkat saja nih. Prediksi Pak Yus untuk kuartal keempat kita, mantul nggak kita? Ya Bang Sandi, seperti disampaikan Bu Sri Mulyani ya, the worst is over. Jadi titik terendah sudah kita lewati. Ya. Sekarang sudah menuju positif, kita harus optimistik. Dengan belanja pemerintah yang baik, sinergi, koordinasi yang semakin bagus, semua elemen berkontribusi, kita optimistik bisa melewati resesi dengan baik. Tadi Gubernur Bank Indonesia juga menyampaikan hal yang sama. Pak Peri mengatakan kita optimistik kuartal 4 tumbuh positif. Amin. Mudah-mudahan 2021 juga kita menjadi momentum yang baik untuk kebangkitan ekonomi kita. Oke, pemerintah positif, optimis. Sektor kesehatan Pak Dibyo gimana, optimis nggak? Optimis, sektor kesehatan kan nggak pernah beda-beda jauh dengan konjungtur ya. Ya. Artinya kalau dia tumbuh ya tumbuh, tapi kalau ambles nggak pernah akan lebih banyak. Nah Baik. khusus di tempat kami tahun depan sudah mungkin mulai menginisiasi kegiatan ekspor. Oke. Karena kita tidak seperti sekarang impor terus, kita harus bisa ekspor. Oke, tips saya tetap semangat, inovasi, adaptif, dan kolaboratif. Kita tetap di acara ini, di segmen berikutnya kita akan punya informasi yang lebih menarik. Tetap di Kata Siapa?
Kata Sandi.